dalam tubuh manusia itu ada beberapa sistem, contohnya adalah sistem pencernaan, kardiovaskular, kemudian ada juga sistem pertulangan, ya, sistem otot dan lain sebagainya. Nah, itu semua sistem itu bersatu nanti membentuk organisme, membentuk manusia. Nah, sistem organ itu nanti akan disusun oleh beberapa organ. Nah, contohnya di sini, misalkan pencernaan gitu ya, maka dia disusun ada hepar, kemudian ada lambung, kemudian ada kolon, kemudian ada usus halus, dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya adalah pada level organnya yang dicontohkan adalah gaster atau lambung. Nah, gaster sendiri itu juga tersusun oleh beberapa jaringan. Dalam satu gaster ini ada jaringan otot. Nah, di sini jaringan otot ya contohnya. Kemudian di sana juga ada jaringan epitel, kemudian ada juga saraf, kemudian ada juga jaringan ikat gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jaringan ini tersusun atas sel. Nah, kalau di sini ya contohnya adalah jaringan otot polos, maka dia tersusun dari sel otot polos. Nah, sel sendiri itu kalau dibedah lagi, dia isinya adalah molekul, termasuk DNA di sana, dan juga ada protein-protein yang menyusun sel itu sendiri, juga ada lipid dan lain sebagainya, kita sebut sebagai molekul, dan kemudian molekul sendiri disusun oleh zat kimia. Gitu. Nah, zat kimia yang berupa atom, ya, kemudian molekul, ini tidak bisa menjalankan fungsinya tanpa bersatu dengan molekul-molekul lain membentuk sel. Sehingga balik lagi dikatakan bahwa sel itu adalah unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Karena kalau sudah dalam bentuk sel, dia bisa menjalankan fungsinya, sudah bisa membuat sebuah metabolisme, sehingga metabolisme sudah berjalan gitu untuk bisa mencapai keadaan homeostasis. Itu adalah sel. Tuh. Nah, ini ringkasan yang tadi sudah saya sebutkan tadi, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, kemudian balik lagi ke sel. Tadi dikatakan bahwa sel itu adalah unit fungsional terkecil. Jadi adalah unit terkecil yang bisa menjalankan fungsinya untuk mencapai homeostasis dari makhluk hidup. Nah, kita tahu bahwa tubuh manusia, ini kita ngomongin manusia ya, manusia itu memiliki banyak sekali sel, itu banyak sekali jaringan di sana. Nah, ternyata setiap jaringan gitu ya, setiap organ itu memiliki sel yang bentuknya berbeda-beda. Contohnya, ini adalah sel kulit, itu bentuknya seperti ini, pipih dan kemudian berlapis-lapis. Kemudian ini adalah sel saraf. Sel saraf bentuknya adalah dia memiliki badan sel dengan tonjolan-tonjolan prosesus yang panjang-panjang. Kemudian ini adalah sel telur, bentuknya bulat seperti ini dan memiliki membran atau pembungkus sel yang cukup kuat gitu. Kemudian ada sel bakteri di sini contohnya, dan ada juga sel tumbuhan, yang mana masing-masing ini memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing sel tersebut. Jadi kalau dia adalah sel pada kulit, ya dia akan memiliki atau memiliki karakteristik yang kuat, kemudian dia tahan terhadap paparan lingkungan. Makanya dia memiliki bentuk yang pipih, kemudian berlapis-lapis, ya seperti dinding, seperti itu. Sementara kalau sel saraf, karena dia fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls gitu ya, untuk menghantarkan sinyal atau menerima sinyal dari tempat yang sangat jauh gitu, maka dia memiliki prosesus-prosesus yang panjang yang nantinya fungsinya untuk hal tersebut begitu. Demikian juga dengan sel telur, kemudian sel bakteri dan juga sel tumbuhan. Setiap sel itu akan memiliki fungsi yang berbeda-beda, sehingga dari itulah bentuknya juga berbeda-beda. Selain bentuknya yang berbeda, ukurannya pun juga berbeda, ya. Jadi di sini contohnya yang paling besar yang bisa kita lihat dari menggunakan mata telanjang begitu, itu adalah sel telur ya. Kalau di sini contohnya sel telur dari katak itu. Ukurannya dengan diameter kurang lebih 1 mm. Dibandingkan dengan ini salah satu jenis bakteri begitu ya, yang bersilia itu dengan ukuran 0,25 mm.
Selain itu, hampir semua sel itu tidak bisa kita amati dengan mata telanjang, jadi harus diamati di bawah mikroskop, begitu. Jadi tadi disimpulkan bahwa setiap sel dalam tubuh manusia ataupun tubuh makhluk hidup itu memiliki bentuk, memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi yang dijalankan. Ya, nah ini yang saya sebut tadi. Fungsi yang dijalankan juga berbeda-beda sehingga dia memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Contoh, di sini contohnya adalah sel otot, gitu ya. Sel otot fungsinya untuk apa? Untuk pergerakan. Itu. Kemudian ada juga namanya sel epitel. Sel epitel fungsinya untuk apa? Untuk perlekatan dan juga untuk adanya hubungan antar sel, tight junction between cell, gitu ya. Selain itu, epitel sel atau sel epitel ini kalau dijabarkan secara lebih rinci lagi, dia juga fungsinya untuk pertahanan, kemudian dia juga berfungsi untuk sekresi dan lain sebagainya. Makanya dia memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan misalkan dengan sel otot gitu. Kemudian, nah misalkan gini, sel lemak itu, sel lemak itu memiliki fungsi untuk penyimpanan lemak. Sehingga nanti dalam karakteristiknya dia memiliki bentuk yang berbeda-beda antara sel lemak itu tergantung dari lemak yang dimilikinya. Gitu. Jadi dia nanti di dalam sel lemak sendiri itu memiliki satu organela yang disebut sebagai vakuola. Ya, vakuola itu fungsinya untuk menyimpan lemak tersebut. Semakin banyak lemak yang dikandung, vakuolanya bisa jadi semakin banyak atau semakin besar. Tuh. Oke. Kemudian, next. Nah, tadi kalian sudah tahu bahwa sel itu dia memiliki bentuk berbeda, memiliki ukuran yang berbeda, dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, selain itu, sel itu juga ternyata secara umum itu terbagi menjadi dua, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Ya, kita lihat perbedaannya. Di sini dikatakan bahwa manusia itu termasuk dalam golongan jamur, tumbuhan, dan hewan. Dia adalah termasuk organisme yang memiliki sel eukariotik. Sedangkan bakteri dan virus adalah organisme yang tersusun dari sel prokariotik. Bedanya apa? Kita lihat perbedaannya. Ini gambaran dari sel eukariotik, ini adalah sel prokariotik. Pada sel eukariotik ya, di sini nampak dia memiliki membran sel atau dinding sel gitu ya. Kemudian di dalamnya terdapat organela seperti nukleus, ada aparatus Golgi, kemudian ada mitokondria yang terpisah dengan jelas gitu. Jadi ini nukleusnya. Kemudian ini mitokondrianya, ini aparatus Golgi, itu terpisah dengan jelas. Masing-masing organelanya dia memiliki dinding juga. Kita sebut sebagai dinding atau membran organela. Sementara kalau pada sel prokariotik dia tidak ada pembagian yang jelas antar organelanya. Ya sudah jadi satu. Itu nukleusnya jadi satu di dalam sitoplasmanya. Itu prokariotik. Bisa disimpulkan bahwa sel eukariotik itu lebih kompleks, sedangkan sel prokariotik itu lebih simple atau lebih sederhana itu dibandingkan dengan sel eukariotik. Dan manusia itu masuk ke bagian sini, sel eukariotik. Ini perbedaannya lagi, ternyata secara bahasa diartikan bahwa prokariotik itu adalah organisme yang tidak memiliki nukleus, ya tadi dia tidak punya nukleus, jadi satu semuanya ke dalam sitoplasmanya. Sementara eukariotik adalah organisme yang memiliki nukleus. Karena secara harfiah artinya eu itu sejati, begitu karyon itu nukleus, sehingga dia memiliki nukleus sejati gitu. Dia punya nukleus. Sementara kalau prokariotik dia tidak memiliki nukleus. Nah, kemudian kalau didetailkan lagi seperti ini, perbedaan antara bakteri, hewan termasuk manusia dan juga tumbuhan nanti akan bisa dibedakan bagaimana karakteristik dari masing-masing sel yang dimiliki oleh setiap organisme itu. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Tidak usah menunggu sampai akhir, boleh di tengah-tengah untuk interupsi.
Kemudian ini, sel itu dibatasi oleh membran sel yang terdiri dari organela. Jadi ini contohnya adalah satu sel, dia di pinggirnya itu dibatasi oleh namanya membran sel. Ini membran sel, ya. Membran sel ada juga yang menyebut sebagai dinding sel, ada juga yang menyebut sebagai membran plasma. Nah, itu jadi kalau seperti rumah itu dia memiliki pagar. Nah, ini pagarnya. Di dalam sel itu sendiri itu terdapat satu struktur lipid gitu, bukan lipid, liquid, maaf. Liquid atau cairan yang disebut sebagai sitoplasma. Itu ya, seperti balon itu kan di dalamnya ada cairan. Nah, tapi cairannya ini sifatnya ada seperti gelatin gitu ya. Jadi dia tidak benar-benar cair gitu. Nah, di dalam sitoplasma tersebut terdiri dari banyak organela. Ada nukleus, ada aparatus Golgi, ada mitokondria, dan lain sebagainya. Nah, nanti masing-masing dari organela ini juga punya fungsinya sendiri-sendiri. Contoh, nukleus. Nukleus fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan dari DNA ya, atau kromosom, nanti terkumpulnya di situ, sehingga dia merupakan pusat informasi dari sel. Kemudian contohnya lagi adalah ribosom di sini, yang titik-titik kuning ini. Ribosom itu ada yang menempel pada retikulum endoplasma, ada juga yang bergerak bebas di dalam sitoplasma. Nah, fungsinya apa ribosom ini? Ribosom fungsinya adalah untuk sintesis protein. Kemudian ada juga retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribosom, disebut sebagai retikulum endoplasma halus. Fungsinya adalah untuk tempat sintesis dari lemak. Kemudian ada juga aparatus Golgi, nanti fungsinya adalah untuk pengemasan dari protein. Jadi nanti dia membuat paket-paket gitu untuk bisa diantarkan ke dalam sel ataupun keluar sel. Nanti kalau sudah jadi, sudah dikemas dengan baik gitu, kemudian nanti dia bisa dikeluarkan dari sel ataupun dimanfaatkan di dalam sel itu sendiri. Mitokondria fungsinya adalah untuk menghasilkan ATP atau energi bagi sel. Gitu. Nah, untuk membran sel sendiri ya bentuknya seperti ini. Kalau diperhatikan ini ada pentolan, kemudian dia punya ekor, di sini juga ada pentolan, kemudian ekornya posisinya itu saling membelakangi gitu. Ini adalah lipid atau lemak. Karena ada dua lapis, maka kita sebut sebagai lipid bilayer. Pada seluruh jajaran atau seluruh hamparan dari lipid bilayer ini juga terdapat berbagai macam protein. Yang warna biru-biru ini protein semua. Ada protein yang berfungsi sebagai transmembran protein. Ada yang berfungsi sebagai channel. Ada yang berfungsi sebagai, nanti ada juga yang berfungsi sebagai enzim. Kemudian biasanya protein-protein yang terdapat pada lipid bilayer ini fungsinya adalah untuk transport gitu ya. Jadi untuk mengeluarkan atau memasukkan molekul ke dalam ataupun keluar dari sel. Itu selain itu juga terdapat glikolipid. Kemudian ada glikoprotein. Gliko itu berarti karbohidrat, sehingga bisa disimpulkan bahwa pada membran sel ini terdapat molekul protein, lemak, dan karbohidrat di sana. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya tentang organela di dalam sel. Ya, ini secara umum itu di dalam sel itu terdapat nukleus, tadi fungsinya sebagai pusat informasi, mitokondria untuk menghasilkan energi, retikulum endoplasma gitu ya untuk mensintesis atau tempat sintesis protein ataupun lemak, aparatus Golgi untuk pengepakan tadi, ribosom sintesis protein, lisosom dan peroksisom itu gunanya untuk menghancurkan atau untuk tempat mesin penghancur dari protein ya. Jadi bisa berupa lisosom, berupa peroksisom. Oke, sekarang kita masuk ke topiknya ya. Tadi kan topiknya ada pertumbuhan sel, diferensiasi sel, dan juga ada radang gitu ya.
Sekarang kita masuk ke pertumbuhan sel. Oke, jadi pertumbuhan sel itu secara definisi biasanya dia mengacu pada proliferasi dari sel. Apa itu? Proliferasi sel adalah suatu peningkatan jumlah sel yang terjadi melalui proses pembelahan sel yang terjadi secara berulang, ya. Kemudian nanti dari satu sel berubah menjadi atau bertumbuh menjadi 2 sel dan seterusnya. Itu proliferasi. Pertumbuhan sel juga dapat diartikan pada pembesaran volume sel. Jadi selnya semakin membesar. Kalau proliferasi sel tadi diartikan selnya dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Ada juga yang mengartikan pembesaran dari sel itu sendiri, yang dapat terjadi tanpa pembelahan dari sel. Jadi tergantung sel itu butuh apa, gitu. Kapan dia tumbuh untuk memperbanyak diri, dan kapan dia tumbuh untuk membesarkan dirinya. Itu tergantung dari stimulus yang dia terima ataupun yang dia butuhkan. Oke, sementara yang ini adalah perbedaan. Jadi kalau pembelahan sel itu ya dari satu sel, misalkan dia nanti dari menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel dan seterusnya. Sementara untuk ada juga kata-kata pertumbuhan sel, yaitu ada satu sel berubah menjadi lebih besar lagi volumenya. Tetapi biasanya kalau membicarakan pertumbuhan sel itu merujuk pada proliferasi dari sel. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 16, dan seterusnya. Oke, nah sekarang masuk ke sini. Jadi manusia itu kan juga tumbuh gitu ya, dan berkembang. Tumbuh mulai dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi kids gitu ya, kemudian menjadi remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Nah, proses ini juga membutuhkan satu mekanisme dari pertumbuhan sel. Bagaimana kita bisa tumbuh mulai dari bayi sampai kita saat ini. Itu membutuhkan satu mekanisme ini, pertumbuhan sel. Nah, kalau ngomongin pertumbuhan sel, maka tidak akan jauh dari yang namanya siklus sel. Sangat terkait erat, dan bagaimana regulasinya atau yang mengaturnya. Siklus sel itu secara umum dapat dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase interfase dan fase mitosis. Fase mitosis saya kira sudah sering mendengar ya tentang ini. Mitosis itu kalau dulu waktu SMA diajari, dia terdiri dari fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Itu kalau zaman saya dulu SMA diajari. Harusnya kalian juga diajari, mungkin lebih detail lagi. Nah, di sini fase interfase itu dikatakan ada sampai 25 jam plus 8 jam. Sementara fase mitosis di sini bersama dengan fase akhir dari interfase itu berlangsung selama 2,5 sampai 3 jam saja. Gitu ya. Nah, ini siklus sel itu apa sebenarnya? Siklus sel didefinisikan sebagai serangkaian peristiwa terjadinya pertumbuhan sel, replikasi genom, dan akhirnya satu sel nanti membelah menjadi 2 sel yang sama persis atau identik melalui mitosis. Nah, siklus sel ada 2 fase, tadi sudah saya jelaskan, fase interfase dan fase mitosis. Kalian tahu mitosis tadi ada profase, metafase, anafase, telofase gitu ya. Dan nanti terakhir ada fase cytokinesis. Sementara interfase kita bagi menjadi fase G1, fase S, dan fase G2. Tuh. G1 ini kepanjangan dari growth 1, S itu sintesis, kemudian G2 itu growth 2. Sintesis ini adalah fase di mana DNA atau kromosom gitu ya, nanti akan bereplikasi menjadi 2 bagian yang sama persis, yang identik. Maka di sini dikatakan ada replikasi genom di sini. Nah, ini gambaran lain dari siklus sel ya. Di sini fase G1 itu bisa berlangsung 8 sampai 10 jam, fase S 8 jam, kemudian fase G2 4 sampai 6 jam, kemudian ada diakhiri dengan fase mitosis. Fase G1 itu adalah bagaimana
duplikasi dari organela-organela dalam sel, kemudian komponen dari sitosol, kemudian adanya replikasi dari sentrosom gitu ya. Dan kalau misalkan terdapat kesalahan gitu, misalkan adanya mutasi pada sel tersebut, maka nanti akan ada perbaikan yang kita sebut sebagai fase G0. Kalau sudah baik, nanti dia akan masuk lagi ke dalam siklus sel. Fase S atau fase replikasi DNA, ya DNA-nya nanti akan bereplikasi atau menduplikasi, diduplikasi menjadi 2 gitu. Setelah itu, setelah dia berhasil, kemudian masuk fase G2. Fase G2 terjadinya pertumbuhan sel, ya berlanjut pertumbuhan selnya, kemudian ada enzim, kemudian ada protein-protein lain yang perlu disintesis, dan kemudian terjadi replikasi sentrosom yang sempurna. Setelah itu nanti akan masuk ke fase mitosis. Fase mitosis selesai, maka satu sel nanti akan menduplikasi atau diduplikasi menjadi 2 sel yang sama persis. Oke, ini adalah fase mitosis ya. Setelah selesai fase G2, ya pada fase interfase masuk ke fase profase. Sentrosomnya tadi akan berjauhan pada 2 kutub yang berlawanan. Kemudian setelah itu fase metafase, itu semua kromosomnya itu terletak di tengah, ya. Pada fase ini nukleus tadi yang memiliki membran itu sudah pecah membrannya, ya, sudah hancur gitu, dan kemudian tinggal kromosomnya saja di sini. Setelah itu nanti fase anafase, kromosomnya masing-masing akan lari ke sentrosom masing-masing kutub. Setelah itu fase telofase, ya, mulai terjadi pembelahan sel, dan kemudian berakhir dengan fase cytokinesis, ya, berhasil terjadi pembelahan sel. Di sini tadi fase telofase mulai terbentuk membran organela gitu ya, termasuk membran nukleus. Nah, tadi dikatakan kalau interfase sekian jam, kemudian mitosis sekian jam gitu. Ternyata setiap sel itu memiliki siklus sel yang berbeda-beda. Contohnya pada sel embrio pada kata itu berlangsung kurang lebih 30 menit sel siklus ya. Sehingga nanti telurnya bertambah sangat banyak sekali gitu ya, karena 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya. Kemudian ada sel jamur berlangsung 1,5 sampai 3 jam. Kemudian ada sel epitel intestinal atau usus ya pada mamalia kurang lebih 12 jam. Kemudian fibroblast ini pada kultur sel itu kurang lebih 20 jam, sementara pada sel hepar itu bisa berlangsung kurang lebih 1 tahun. Dari sini itu bisa dipelajari bahwa ketika terjadi kerusakan pada sel tubuh manusia, misalkan kita bisa melihat apa sel yang rusak, dan kemudian bagaimana kita menentukan prognosis atau kelanjutan dari pasien tersebut gitu ya, apakah nantinya akan terjadi perbaikan dengan cepat ataukah butuh perbaikan yang lama gitu. Itu kita bisa ambil ke situ kalau klinisnya. Nah, tadi saya sempat menyinggung bahwa seluruh kejadian dalam tubuh manusia itu harus ada yang menstimulasi, harus ada yang merangsang. Kalau tidak ada yang merangsang, ya dia nggak akan gerak gitu. Demikian juga dengan pertumbuhan sel atau siklus sel. Siklus sel itu harus ada yang merangsang. Kapan dia akan mulai siklus tersebut? Ketika terdapat growth factor di sana atau faktor pertumbuhan. Growth factor ini dapat berupa macam-macam, bisa MIT, kemudian bisa TOR dan lain sebagainya. Berbagai macam protein yang bisa memicu terjadinya pertumbuhan sel kita sebut sebagai growth factor. Kalau growth factor ini bertemu dengan reseptornya atau penerimanya pada permukaan sel, maka terjadi sinyal intraseluler yang nantinya akan memicu terjadinya pertumbuhan sel dan memicu berjalannya siklus sel. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Bentar. Ada sini.
Oke, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Perkembangan pertumbuhan manusia. Kalau ngomongin pertumbuhan manusia, kita nggak akan jauh dari ngomongin tentang embriogenesis dan organogenesis. Embriogenesis itu apa? Embriogenesis adalah proses inisiasi dan perkembangan embrio dari zigot atau sel somatik. Urutannya ada pembelahan, pembesaran, diferensiasi sel. Nah, jadi kalau kalian mungkin pernah membaca atau pernah mendapat teori ya tentang embriogenesis, jadi bagaimana manusia itu bisa tumbuh begitu karena adanya pertemuan antara sel telur dengan sperma. Jika terjadi pertemuan antara sel telur dengan sperma, kita sebut sebagai fertilisasi, maka nanti akan terbentuk zigot namanya. Ya. Kemudian zigot tersebut akan tumbuh ya, membelah, tambah banyak dan tambah besar. Kemudian setelah itu terjadi diferensiasi gitu ya, sesuai dengan selnya masing-masing, itu disebut sebagai embriogenesis, pembentukan embrio. Ya. Embrio yang sudah terbentuk nantinya dia akan berkembang lagi, membentuk makhluk hidup, membentuk manusia. Kemudian manusia itu bisa terbentuk kalau organ-organnya terbentuk. Nah, pembentukan dari embrio sampai terjadi manusia itu disebut sebagai organogenesis, pembentukan organ. Ya, pembentukan organ itu nantinya setelah embrio itu terbentuk, nantinya pada perjalanannya akan terbentuk lapisan-lapisan. Namanya lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Dari masing-masing lapisan ini nanti dia akan mengalami perkembangan ke setiap jaringan atau organ yang akan dibentuk. Itu disebut sebagai organogenesis. Nah, ini tadi ya proses embriogenesis tadi. Jadi mulai dari telur yang sudah difertilisasi, telah mengalami fertilisasi, ya, kemudian nanti akan membelah dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, seterusnya sampai akhirnya terbentuk morula namanya. Ya, setelah morula nanti berkembang menjadi blastula. Kalau morula tadi isinya adalah sel-sel yang membentuk bola padat gitu. Sementara untuk blastula nanti di bagian tengahnya ini membentuk sebuah cairan ya. Jadi selnya tadi terisi oleh cairan gitu di bagian tengah. Setelah itu nanti berkembang lagi menjadi gastrula. Awalnya akan terbentuk sebuah invaginasi dari sel bagian luar masuk ke dalam ya, sehingga nanti akan terjadi gastrula yang matur atau yang matang. Gastrula ini nanti sudah terbagi, ada bagian ektoderm, endoderm, dan bagian tengah ada bagian mesoderm. Bagian-bagian ini nantinya yang akan berlanjut menjadi proses organogenesis. Nah, ini proses organogenesis, ektoderm tadi nanti berubah menjadi sel kulit, saraf, kemudian sel pigmen gitu ya. Sementara mesoderm berubah menjadi misalkan otot jantung, otot skelet, kemudian ada sel tubulus dari ginjal, kemudian sel darah merah, kemudian sel otot itu terbentuk dari mesoderm. Sementara endoderm itu membentuk sel paru, kemudian ada sel tiroid, kemudian ada sel pankreas gitu ya. Nah, setiap lapisan tadi nantinya akan membentuk bagian-bagian atau organ-organ yang berbeda. Itu tadi disebut sebagai diferensiasi. Jadi, dari satu sel yang sama nantinya dia akan bisa membentuk beberapa jaringan atau organ yang berbeda-beda atau sel yang berbeda-beda. Disebut sebagai diferensiasi sel. Ya. Sehingga dapat diartikan diferensiasi sel adalah proses perubahan sel punca atau sel induk ya, dari satu jenis sel ke jenis sel lain yang berbeda. Biasanya nanti akan berubah menjadi jenis sel yang lebih khusus, lebih fungsional lagi. Gitu. Nah, semua sel itu berasal dari sel induk atau sel punca dan mengalami diferensiasi saat menjadi sel dewasa. Diferensiasi dapat terjadi beberapa kali selama perkembangan organisme multiseluler. Berubah dari zigot yang sederhana menjadi sistem jaringan dan tipe
sel yang lebih kompleks lagi. Nah, pada saat orang itu sudah dewasa, apakah masih terjadi diferensiasi sel? Masih, ya. Jadi sampai kita saat ini juga di dalam tubuh kita masih ada proses diferensiasi sel tersebut sebagai respon terhadap banyak rangsang. Salah satunya karena adanya paparan dari antigen. Antigen itu dapat berupa infeksi mikroorganisme, kemudian dapat berupa alergen. Ya, kalau orang alergi itu karena adanya paparan dari alergen. Itu juga dapat memicu terjadinya diferensiasi dari sel. Oke, contohnya ini. Ada satu proses dalam tubuh kita yang namanya hematopoiesis. Hematopoiesis ini adalah diferensiasi sel yang dapat terjadi atau terus berlangsung sampai kita dewasa, gitu. Nah, kenapa begitu? Kita lihat. Pada hematopoiesis yang menempati puncaknya adalah namanya hematopoietic stem cell, ya. Itu merupakan multipotent. Jadi sel multipotent. Dia nanti akan berubah menjadi berbagai macam jenis sel. Namanya multipotent sel ini tadi nanti akan membelah menjadi progenitor sel. Ya, progenitor sel itu berupa progenitor yang bersifat mieloid dan ada yang bersifat limfoid. Nah, kemudian nanti dia akan membelah lagi. Ada yang berbentuk megakaryosit, proerythroblast, dan kemudian ada mieloblast. Kalau limfoid nanti akan berkembang menjadi limfoblast. Nah, nanti masing-masing akan berkembang dan menghasilkan sel fungsional terakhir di sini. Ada trombosit, eritrosit, dan juga leukosit. Leukositnya juga berbeda-beda. Ketika terjadi infeksi pada tubuh manusia, gitu ya, infeksi pada tubuh manusia, maka leukosit ini atau sel darah putih ini akan dikeluarkan. Maka dari itu kalau terjadi paparan dari antigen akan memicu terjadinya diferensiasi sel. Oke, ini gambaran yang lebih simpel, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita masuk ke proses radang. Oke, kita masuk ke sini ya. Proses radang itu disebut sebagai inflamasi. Kalau di kedokteran kita sebut sebagai inflamasi. Adanya rangsangan dari luar atau dari dalam itu nantinya akan menyebabkan cedera dari sel. Nah, inflamasi atau radang ini adalah reaksi jaringan yang reaksi jaringan hidup terhadap cedera dari sel. Jaringan tersebut harus punya vaskularisasi karena proses inflamasi atau proses peradangan itu sangat berkaitan erat dengan vaskularisasi atau pembuluh darah, ya. Proses radang itu meskipun namanya serem gitu ya, ternyata dia punya fungsi, bisa memusnahkan, melarutkan, atau membatasi agen penyebab dari jejas atau cedera tadi. Kemudian setelah itu nantinya dia akan membuat atau membuat jaringan yang kena cedera tadi akan pulih atau perbaikan. Dan akhirnya diganti dengan sel-sel yang baru. Kalau tidak ada inflamasi, tidak ada radang, maka tubuh kita akan mengirim sinyal ke otak bahwa tidak ada apa-apa, baik-baik saja. Tetapi ketika ada inflamasi, maka otak akan tahu bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki. Sehingga nanti akan terjadi perbaikan atau pemulihan jaringan dan tumbuhnya sel-sel baru. Inflamasi sendiri terbagi menjadi inflamasi akut dan juga kronis. Inflamasi akut nanti sifatnya langsung dini, singkat, bisa beberapa jam atau beberapa hari. Dan ini adalah penyebabnya bisa karena infeksi mikroorganisme, bisa karena traumanya bisa karena zat fisik, zat kimia, kemudian bisa juga karena adanya jaringan nekrotik, benda asing, dan juga adanya reaksi imunologi atau reaksi alergi. Hipersensitivitas itu alergi. Tiga komponen penting dari inflamasi akut ada perubahan penampang pembuluh darah, jadi aliran darahnya meningkat. Kemudian struktur pembuluh darah, jadi proteinnya nanti akan banyak meninggalkan pembuluh darahnya menuju ke tempat yang luka. Kemudian adanya emigrasi leukosit dan mikrosirkulasi ke lokasi cedera. Jadi yang cedera itu biasanya adalah jaringan.
Ini saya kalau ngajar mahasiswa saya sendiri, kalau ada yang kayak gini, saya langsung live biasanya. Oke, saya terangkan lagi. Jadi kalau yang cedera itu adalah biasanya jaringan. Di sekitar jaringan itu terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah itu adalah tempat di mana sel-sel imun atau sel-sel apa yang namanya ya sel-sel imun, ya imunitas tubuh kita itu berada. Nah, ketika terjadi cedera pada jaringan di sekitar pembuluh darah tersebut, sel-sel imun itu akan keluar dari pembuluh darah masuk ke jaringan yang mengalami cedera tadi. Sehingga nanti di sana akan terjadi perubahan vaskuler atau pembuluh darahnya dan perubahan seluler atau sel-selnya yang nantinya akan bekerja di sana. Nah, ini perubahan vaskulernya. Kalau terjadi jejas, maka akan terjadi vasokonstriksi terlebih dahulu. Pembuluh darahnya akan menyempit. Setelah itu akan terjadi vasodilatasi pada arteriolnya. Sehingga nanti terjadi peningkatan peningkatan aliran darah dalam kapiler, kemudian terjadi peningkatan tekanan hidrostatik. Kalau terjadi peningkatan tekanan hidrostatik, maka permeabilitasnya meningkat. Permeabilitas itu jalannya akan lebih terbuka untuk sel-selnya lewat gitu ya pada pembuluh darah. Kalau permeabilitas kapilernya meningkat, terjadi pengeluaran dari protein-protein plasma, kemudian viskositasnya meningkat sehingga terjadi aliran darahnya juga melambat. Kalau seperti itu kenapa? Akan terjadi merah, kemudian akan nyeri, kemudian akan menekan saraf-saraf di sekitarnya, itu menyebabkan nyeri gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu gambaran bagaimana inflamasi itu terjadi. Kalau pada arteri kapiler yang normal, maka akan bentuknya seperti ini. Dia tidak membesar, dia tidak mengecil, kemudian sel-sel di sekitar arteri atau pada jaringan tersebut juga tidak begitu banyak, hanya terdiri dari makrofag yang memang sudah tinggal di situ begitu. Sementara pada inflamasi akan terjadi sebukan sel-sel radang di sini, banyak sekali sel-sel radangnya. Kemudian terjadi vasodilatasi dari arteriolnya, membesar gitu. Kalau dia membesar, maka akan terjadi genangan di sana. Gitu. Kalau terjadi genangan, maka akan terjadi pembengkakan juga di sana. Gitu. Nah, tadi dikatakan permeabilitasnya akan meningkat. Kalau permeabilitas meningkat, akan terjadi resiko atau kemungkinan protein-proteinnya akan banyak yang keluar. Protein yang keluar itu bisa berupa eksudat cairannya, dapat juga berupa transudat. Kalau eksudat itu biasanya dia mengandung protein yang konsentrasinya lebih tinggi. Kalau transudat lebih rendah. Eksudat itu biasanya bentuknya nanah begitu. Transudat itu bentuknya lebih cair atau bening gitu. Jadi cairannya bening, ya, warna kuning gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau tadi perubahan vaskuler, sekarang perubahan seluler. Perubahan selulernya adalah leukositnya tadi akan mengalami marginasi, rolling, dan adesi. Jadi dia nempel pada dinding pembuluh darah. Selanjutnya akan mengalami transmigrasi, keluar dari endotel. Setelah itu migrasi dari pembuluh darah, dia nanti akan masuk ke dalam jaringan yang cedera tadi, dan biasanya sel-sel yang mengalami hal seperti ini adalah sel-sel yang punya sifat fagosit. Fagosit itu apa? Fagosit adalah bagaimana sel itu bisa memakan mikroba atau antigen yang menyebabkan penyakit. Ya, jadi nanti dimakan sama sel tersebut. Biasanya selnya bagian dari sel leukosit atau sel darah putih. Ada makrofag, ada sel NK. Nanti kalau dibahas ini akan panjang sekali ya. Di kedokteran sendiri saya menerangkan ini bisa beberapa kali kuliah gitu. Oke, nah ini bagaimana tadi proses dari sel itu bisa masuk ke dalam jaringan. Jadi dari pembuluh darah gitu, di sini contohnya adalah monosit. Monosit tadi kalau diperhatikan di hematopoiesis tadi merupakan bagian dari sel darah putih atau leukosit. Nanti dia akan mengalami aderen ya, jadi nempel pada pembuluh darah, dinding pembuluh darah, emigrasi ya keluar ke dalam jaringan yang mengalami invasi dari mikroorganisme gitu. Jadi nanti dia akan mengalami pembengkakan atau inflamasi di sini.
Kalau monosit ini keluar, ya masuk ke dalam jaringan, dia akan berubah menjadi makrofag jaringan. Makrofag jaringan ini nanti dia akan teraktivasi menjadi makrofag yang sudah siap tempur. Nantinya makrofag ini akan bisa menyebabkan fagosit, atau tadi yang saya katakan dia akan menfagosit kuman, tetapi di sisi lain dia juga bisa menyebabkan kerusakan jaringan dan juga fibrosis. Fibrosis itu nantinya kalau kita lihat ada jaringan parut gitu. Ya, itu dari aktivasi atau aktivasi dari makrofag ini. Nah, Bu, izin bertanya, Bu. Iya, kenapa Mas? Tadi sel darah putih kan bisa memakan kuman ya, Bu, atau Iya, bakteri betul, gitu. betul. Itu memakan itu maksudnya dikonsumsi sama sel tersebut atau dihancurkan ya, Bu? Oke, dihancurkan Mas. Jadi istilahnya fagosit itu, jadi kalau dia habis menfagosit bukan berarti dia habis itu dia lebih kuat gitu, tidak. Tetapi dalam rangka untuk mengeliminasi kuman-kuman atau antigen-antigen yang masuk yang menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh kita. Itu. Nah, nanti di dalam biasa tadi kan di depan saya terangkan bahwa sel itu punya banyak organela. Di antaranya ada peroksisom, lisosom. Nah, itu nantinya peroksisom, lisosom kan tadi fungsinya untuk menghancurkan protein yang tidak diperlukan oleh sel, ya. Nah, pada makrofag itu bagian dari si sel darah putih yang dia fungsinya untuk fagosit. Makrofag itu memiliki banyak sekali lisosom dalam sitoplasmanya. Nah, karena dia fungsinya adalah sebagai fagosit, nantinya di situ si lisosom ini bekerja sangat keras untuk bisa menghancurkan atau mengeliminasi bakteri tersebut. Hasil akhirnya bisa jadi makrofagnya ini butuh bantuan dari makrofag lain agar dia bisa menghancurkan yang sudah dimakan, gitu ya. Jadi dia butuh tenaga dari lain gitu. Kalau saya belajar ini membayangkan transfer energi begitu. Kemudian ada juga kemungkinan lain, dia mudah sekali menghancurkan antigen tersebut dan ya sudah, dia tetap hidup survive. Atau dia bisa menghancurkan bakteri tersebut tetapi dia juga ikut mati karena energinya habis, nantinya akan menghasilkan pus dan lain sebagainya, itu karena adanya makrofag yang hancur ini, gitu ya. Atau bisa jadi dia kalah. Tetapi hebatnya tubuh kita ketika sel itu merasa tidak mampu untuk menghancurkan antigen atau mikroorganisme, dia punya sinyal untuk bisa memanggil kawan-kawannya. Jadi teman-temannya datang semua nantinya untuk membantu dia. Nah, sinyal tadi ya, atau bagaimana cara dia memanggil teman-temannya, itu kita sebut ini sebagai mediator kimia ini. Bisa berupa sitokin, bisa berupa kemokin, namanya nama ilmiahnya ya. Kalau dibahas itu banyak sekali sitokin itu. Kalau kemarin mungkin sudah pernah dengar tentang COVID-19 ini, ada badai sitokin ya. Nah, itu salah satunya di sini. Dia termasuk mediator kimiawi. Jika terlalu banyak sitokin itu datang, maka proses inflamasi ini nggak selesai-selesai. Kalau tidak selesai-selesai, akan menyebabkan terjadinya infeksi sistemik dari seluruh tubuh kita. Karena ketika mediator atau sitokin itu datangnya berbanyakan, semua sel-sel dalam tubuh itu akan diproduksi berlebihan. Dan itu juga tidak baik. Begitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada mediator kimiawi tadi ya. Ada proses perubahan vaskular dan seluler yang berhubungan dengan proses inflamasi akut. Dimungkinkan oleh produksi dan pelepasan berbagai macam mediator kimiawi. Ya, mediator kimiawi tadi termasuk sitokin tadi. Nah, mediator kimiawi itu yang dilepaskan bermacam-macam jumlahnya, bermacam-macam jenisnya. Itu, dan karena dia berbeda jenis, maka dia memiliki fungsi yang berbeda juga. Ini adalah mediator kimiawi beberapa yang bisa dihasilkan karena adanya proses inflamasi tersebut. Contohnya adalah histamin, serotonin. Ini biasanya dia akan dilepaskan ketika terjadi adanya serangan alergen gitu ya. Jadi kalau tubuh kita mengalami alergi, itu biasanya karena ada kemasukan alergen, nanti yang banyak dikeluarkan adalah histamin ini.
histamin ini nantinya akan memicu sel mas dan juga trombosit. Sel mas ini bagian sel darah putih juga, sehingga nantinya akan bisa mengeliminasi seluruh alergen tadi. Pada akhirnya tujuannya sama seperti itu. Ada juga yang namanya C3A, ada C5A, nanti akan ini dua-duanya ini nanti akan mengaktifasi sistem komplement gitu. Kemudian ada prostaglandin, leukotrien, kemudian ada interleukin, IL-1, TNF, IL-8. Nah, ini yang kalau ngomongin sitokin, contohnya ini, IL-1, TNF, IL-8 ini sitokin. Oke, kemudian ada juga nitrat dan lain sebagainya, yang nantinya akan menghasilkan fungsi atau metabolisme yang berbeda, gitu. Nah, tadi sudah saya terangkan bagaimana perubahan yang dapat terjadi kalau terjadinya radang. Nah, ada perubahan vaskuler, ada perubahan seluler. Perubahan-perubahan tadi itu akan menyebabkan atau memunculkan suatu gejala klinis yang hampir sama, gitu. Kita sebut sebagai cardinal sign atau tanda utama radang, yang sifatnya adalah lokal. Jadi hanya di daerah radang itu saja. Kalau ternyata jaringan yang kena itu di daerah tangan, ya nanti yang kita bisa lihat cardinal sign-nya di tangan. Apa saja? Yang pertama, rubor. Kedua, kalor. Ketiga, tumor, dolor, dan juga fungsio lesa. Rubor itu untuk menggambarkan adanya kemerahan, karena adanya kapiler yang melebar. Tadi kan kapilernya melebar, ya. Kemudian ada kalor, ya, jadi sirkulasi darahnya tadi kan meningkat, ya, karena terjadi vasodilatasi, kemudian terjadi perputaran darah yang cepat di situ, begitu, sehingga akan menimbulkan panas. Kemudian tumor, karena adanya eksudat tadi, permeabilitas meningkat, proteinnya keluar, nah kemudian terjadi isi eksudat atau transudat, sehingga terjadi tumor. Ada juga dolor atau nyeri. Mediator-mediator kimiawi tadi ternyata juga bisa memicu atau menyebabkan terjadinya nyeri karena dia bersentuhan dengan ujung saraf perifer, seperti itu. Kemudian jelas ya, fungsio lesa, penurunan fungsi. Kalau orang itu bengkak di tangannya, maka fungsi dari tangan tersebut juga pasti akan menurun. Kalau tadi efek lokal, kalau yang ini efek sistemik. Sistemik itu dirasakan di seluruh tubuh, tidak hanya di situ saja. Apa saja? Demam, leukositosis. Leukositosis itu peningkatan jumlah leukosit, ya. Leukosit normal itu harusnya antara 6.000 sampai 10.000. Ada yang mengatakan begitu, ada juga yang mengatakan sampai 15.000. Jadi kalau sudah lebih dari 10.000, biasanya nanti kita lihat dulu bagaimana hitung leukositnya. Kalau hitung leukositnya ternyata terjadi peningkatan salah satu sel, ya berarti dia terjadi leukositosis. Tapi kalau sudah lebih dari 15.000, jelas dia mengalami leukositosis. Atau reaksi fase akut lain, peningkatan nadi dan tekanan darah, jelas ya, kemudian penurunan keringat, kemudian ada anoreksia. Anoreksia itu tidak mau makan, muntah-muntah gitu, mual, kemudian mengantuk, ya ini juga salah satu bentuk dari reaksi sistemik dari radang. Meski tidak semua radang pasti akan terjadi efek sistemik ini, gitu ya, tetapi bisa terjadi. Nah, ini perjalanan penyakitnya setelah inflamasi akut seperti apa? Bisa sembuh, ya, sembuh sempurna, kemudian atau terjadi sembuh tetapi ada jaringan parut, gitu ya, tadi yang sudah saya terangkan mengapa kok jadi jaringan parut tadi. Kemudian bisa juga ada pembentukan abses, ya, jadi tadi karena permeabilitas kapilernya meningkat, terjadi penimbunan eksudat, begitu, kemudian lama-lama ternyata eksudat tersebut ternyata tidak mampu untuk diserap lagi oleh tubuh, terjadi abses, atau berlanjut menjadi radang kronik. Nah, radang kronik itu apa? Kalau tadi radang akut, dia sifatnya cepat, dini, dan berlangsung beberapa jam sampai beberapa hari. Kalau kronis bisa berlangsung lama, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, gitu. Cirinya, ya, adanya infiltrasi sel mononuklear. Jadi ini, kalau taunya bagaimana? Kita bisa lihat dari
hasil laboratorium pemeriksaan darah, atau bisa kita lihat di bawah mikroskop jaringan yang terkena. Apakah jaringan tersebut banyak sekali sel darah putih yang sifatnya limfosit, ya, mononuklear itu intinya satu, limfosit itu intinya hanya satu. Atau sel plasma juga hanya satu. Tapi kalau sel radangnya akut, inflamasi akut, tadi yang banyak di situ adalah sel-sel dengan inti yang banyak. Contohnya neutrofil. Jadi kalau pertama kali radang, biasanya nanti yang banyak di dalam hasil cek darahnya itu, kalau kita periksa darah itu yang tinggi adalah neutrofil. Sementara kalau inflamasi kronis, yang banyak adalah makrofag, limfosit, atau sel plasma. Kerusakan jaringannya itu lebih banyak ya oleh sel inflamasi. Kemudian biasanya perbaikannya ditandai oleh adanya jaringan parut dan juga fibrosis. Ini proses terjadinya inflamasi kronis bisa terjadi setelah radang akut, nggak sembuh-sembuh, akhirnya terjadi radang kronis, atau sejak awal memang sudah radang kronis gitu. Contohnya pada infeksi TB, tuberkulosis, itu dari awal biasanya dia memang sudah bersifat kronis ya. Ini infeksi persisten oleh TB ini. Kemudian kontak lama dengan bahan yang tidak dapat hancur, misalkan pada orang-orang pekerja tambang gitu yang banyak silikon, banyak asbes, itu juga bisa menyebabkan inflamasi yang sifatnya kronis atau penyakit autoimun, lupus, kemudian apalagi ya, SN, ya, jadi ada satu kelainan dari ginjal gitu yang bisa menyebabkan terjadinya autoimun. Autoimun itu adalah suatu proses di mana tubuh itu mengenali bagian dari tubuh sendiri sebagai musuhnya, jadi dilawan terus sehingga terjadi nggak sembuh-sembuh, akhirnya jadi inflamasi kronis. Nah, ini respon inflamasi itu bisa terjadi inflamasi yang bersifat serosa, kemudian fibrinosa, kemudian purulen atau supuratif. Contohnya adalah abses pyogenik oleh Staphylococcus atau Streptococcus. Kemudian, nah ini yang paling terkenal gitu ya, radang granulomatosa disebabkan karena TBC. Ini di negara kita masih sangat banyak sekali kejadian TBC ini. Bahkan kita masuk ke dalam 3 besar dari negara-negara yang memiliki pasien dengan tuberkulosa gitu ya, sehingga ini banyak sekali kasusnya. Atau ulkus, mungkin kalau kalian pernah lihat orang DM gitu ya, jaringannya ada kakinya yang nekrosis atau rusak, ya itu disebut sebagai ulkus. Sifatnya biasanya kronis. Pemulihan, ya, jadi pemulihannya bagaimana? Merupakan respon fibroproliferatif. Jadi fibro itu jaringan ikat gitu ya, proliferatif atau pembentukan jaringan ikat gitu ya. Jadi proliferasi jaringan ikat biasanya nanti akan terjadi penyembuhan karena adanya jaringan parut gitu. Dibagi dalam beberapa proses. Ada proses inflamasi, proliferasi dan migrasi sel parenkim dan juga jaringan-jaringan penyokong, pembentukan sel darah atau pembuluh darah yang baru gitu ya, karena dia namanya jaringan itu tetap membutuhkan sel darah untuk nutrisi dan lain sebagainya. Sintesis protein matriks ekstraseluler dan juga kolagen ini juga merupakan bagian dari jaringan ikat gitu. Remodeling dan kemudian terjadi kontraksi atau pengerutan luka. Jadi proses dari ini semua itu nanti akan menghasilkan adanya jaringan parut ini. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika sudah terjadi inflamasi itu bisa sembuh, bisa tidak sembuh gitu ya. Apa yang menyebabkan, apa yang mempengaruhi gitu. Mempengaruhi ada beberapa. Yang pertama, apakah suplai darah di situ adekuat atau tidak? Status gizinya bagaimana? Apakah ada infeksi atau tidak? Apakah ada DM atau tidak? Kemudian apakah pasien tersebut mendapatkan pengobatan glukokortikoid atau tidak? Bagaimana jumlah sel leukosit dalam tubuh manusia tersebut atau pasien tersebut. Jumlah sel leukosit ini paling gampang dibayangkan adalah pada pasien HIV. Pada pasien HIV itu dia jumlah sel leukositnya sangat turun sekali. Sehingga pada infeksi yang sifatnya ringan begitu pada orang biasa itu tidak masalah, tetapi pada orang dengan HIV itu
bisa fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oke, mungkin sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Saya kirimkan apanya ini, bahannya ke ini ya, yang tadi menghubungi saya. Saya Bu Iqbal. Ya. Oke. Oh, bukan. Bu, saya mau tanya Bu. Ya, silakan. Itu Bu, ada nggak persyaratan atau kondisi di mana sel itu nggak bisa remodeling Bu, kayak tadi disebutkan. Jadi ketika ada inflamasi terus dia nggak bisa memperbaiki jaringan atau malah organ gitu Bu. Soalnya kan beberapa hari lalu saya lihat itu di Instagram, itu ada orang mendaki gunung yang bersalju gitu Bu. Suhunya kan dingin, itu tangannya sampai lebam hitam gitu Bu. Terus itu katanya harus amputasi gitu. Itu berarti kan selnya nggak bisa memperbaiki diri atau gimana gitu ya Bu? Itu kayak gimana? Oke. Ya, itu namanya nekrosis. Jadi proses nekrosis pada orang yang mendaki pada suhu yang terlalu rendah gitu ya, itu akan terjadi hipotermia namanya. Ya, jadi kalau suhunya terlalu rendah, ada luka seperti luka bakar, tetapi ini karena dingin, karena suhu yang terlalu dingin ekstrim, disebut sebagai frostbite. Frostbite itu pada keadaan yang lanjut ya, tubuh itu tidak akan bisa mengkompensasi kalau suhunya terlalu rendah. Maka nanti lama-lama dia akan mati. Jaringannya akan mati. Gitu. Kalau jaringannya mati, apa artinya? Ketika jaringan itu dikatakan bahwa itu mati, berarti tidak ada pembuluh darah yang bisa mengalir ke situ. Kalau pembuluh darahnya saja nggak ada, nutrisi untuk jaringan itu juga nggak ada. Kalau nutrisinya nggak ada, bayangkan kalau orang itu tidak diberi makanan dan tidak diberi oksigen, mati lama-lama, tidak bisa ditolong lagi. Begitu. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau tetap dipertahankan, itu akan merusak jaringan yang sehat. Kenapa? Karena tubuh itu secara fisiologi dia akan tetap secara fisiologi dia akan bagaimana caranya bisa mempertahankan atau menolong bagian tubuh yang lain. Kalau tubuh yang sudah nekrosis itu sudah nggak bisa diapa-apain lagi, itu tetap dipertahankan, maka akan terjadi aliran sel-sel yang rusak itu masuk ke dalam jaringan tubuh yang masih sehat, dan itu berbahaya, bisa menimbulkan efek sistemik tadi dan bisa menyebabkan infeksi yang sifatnya sistemik. Itu akan lebih mencelakakan orang itu lagi. Maka satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan adalah untuk diamputasi. Kalau sudah diamputasi, maka ya sudah, dia tidak akan mempertahankan bagian yang rusak tadi, tidak akan berusaha untuk memperbaiki jaringan yang rusak tadi. Begitu caranya. Jadi kesimpulannya, apakah kapan tubuh itu tidak bisa memperbaiki? Kalau sudah terjadi nekrosis, kalau sudah tidak ada pembuluh darah yang bisa mengalir ke sana lagi. Itu ya. Ada lagi yang lain? Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Saat kita kecelakaan itu kan kita otomatis kan terkena gesekan dari aspal itu ya Bu? Ya. Kan ada luka yang berwarna putih aja sama ada luka yang langsung berdarah. Nah, waktu itu kan saya pernah nolongin orang, dia itu kecelakaan, ada luka yang hanya warna putih sama yang langsung berdarah. Waktu saya kasih NaCl itu kenapa dia merasa yang lebih sakit itu yang berwarna putih ya Bu? Ya, oke. Kasih Bu. Ya. Oke, jadi kalau ngomongin tentang itu berarti harus ngomongin tentang struktur dari kulit. Kulit itu kalian dapat nggak ya nanti
Jadi kulit kita itu ada bagian yang namanya epidermis, yang bagian paling atas, kemudian di bawahnya nanti ada bagian namanya hipodermis atau dermis, epidermis, dermis, dan kemudian ada hipodermis. Epidermis itu isinya adalah epitel, jadi epitel tebal begitu yang tadi saya tunjukkan, selnya tipis dan berlapis-lapis tadi. Kemudian pada epidermis itu belum banyak terdapat sel saraf. Yang banyak sel saraf ada di bagian dermis. Demikian juga dengan pembuluh darah. Pembuluh darah yang paling banyak itu ada di dermis dan hipodermis. Sehingga tadi kalau ada orang kecelakaan, kemudian dia masih warna putih, biasanya dia belum sampai ke dalam sekali. Tidak ada sel atau jaringan saraf yang terpapar, sehingga nyerinya lebih ringan dibandingkan pada mereka yang kulitnya itu terpapar lebih dalam lagi. Kalau lebih dalam, lebih banyak jaringan saraf dan juga darah. Makanya tadi warnanya merah, kemudian nyeri. Nah, itu karena kedua hal tersebut. Gitu ya, Mbak? Ya, Bu. Terima kasih. Ya, yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dok. Saya keluar ya. Iya.